Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang convolutional neural network. Ya, mungkin karena ini bahasannya cukup banyak, jadi kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk konsep awal di bagian satu ini kita akan membahas tentang arsitekturnya ya, prosesnya bagaimana gitu. Jadi belum mendalam ke implementasinya langsung ya di Python-nya. Masih dengan konsep awal, oke? Mungkin jika yang sudah ambil machine learning tidak asing lagi dengan convolutional neural network ini atau CNN ya. CNN ini termasuk ke dalam Deep Feed Forward Artificial Neural Network ya, kelasnya itu masih sama, terinspirasi oleh proses-proses pada neuron ya, dimana ada pola konektivitas antar neuron di situ. Nah, di sini menanggapi stimulasi ya dalam suatu area terbatas pada bidang visual. Kalau misalnya kita gambarkan ya lebih jauh ya, atau bidang reseptif. Nah, pertama kali CNN ini dikenalkan oleh Yan LeCun ya. Yan LeCun pada tahun 1998 mengenalkan versi awal CNN. Pada awalnya itu arsitekturnya diberi nama LeNet ya, berasal dari nama LeCun. Makalahnya sendiri berjudul Gradient Based Learning Applied to Document Recognition. Jadi pada saat itu berhasil mengenali karakter tulisan tangan ya, tapi terbatas, hanya mampu bekerja dengan baik pada gambar yang beresolusi rendah. Berikut cuplikan dari papernya ya. Jadi di sini database yang digunakan dalam LeCun itu adalah database handwritten digit ya. Di sini terdiri dari pasangan angka 0 sampai 9 berikut dengan labelnya. Jadi dataset ini dikenal luas hingga saat ini ya. Jadi banyak digunakan terutama oleh para pemula untuk melatih model machine learning. Nah, arsitekturnya sendiri sangat sederhana. Terdiri dari satu lapis masukan atau input layer, ada hidden layer ya pasti, dan satu lapisan keluaran. Nah, lapisan hidden layernya atau lapisan tersembunyinya ini umumnya berisi convolutional layers, pooling layers, normalization layers, ReLU layer, fully connected layer, dan loss layer. Ini semua lapisan ya disusun bertumpuk-tumpuk ya, kalau ibaratnya seperti sepotong sandwich ya, ada roti bagian bawahnya, sayuran, terus daging, keju, saus tomat, sampai ditutup lagi roti bagian atasnya. Nah, CNN ini menggunakan arsitektur 3 dimensi. Jadi ada lebarnya, ada tingginya, ada dalamnya. Seperti diilustrasikan di slide ya. Jadi setiap
lapisannya itu mentransformasikan volume masukkan 3 dimensi. Ditransformasikan ya dari masukkan 3 dimensi ke dalam volume keluaran 3 dimensi. Aktivasi sel saraf di sini. Jadi kalau misalnya kita masukkan berupa citra berwarna ya, kan ada lebar dan tingginya. Nah, lebar tingginya itu menyatakan dimensi citra, sedangkan depth-nya di sini kedalamannya itu menyatakan kanalnya, misalnya RGB-nya ya, red, green, blue-nya. Nah, ini adalah contoh arsitektur CNN secara umum. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pembagian dari hidden layer-nya ya, atau layer tersembunyinya. Yang pertama itu convolutional layer, jadi blok bangunan inti CNN, di mana sebagian besar komputasi dilakukan pada layer ini. Lalu ada pooling layer, menjaga ukuran data ketika itu maksudnya convolution ya, tipe convolution dilakukan. Lalu ada normalization layer, ini mengatasi perbedaan rentang nilai yang signifikan pada citra. ReLU layer, ini mengaplikasikan fungsi aktivasi, sudah dibahas ya, pernah ya, fungsi aktivasi. Lalu ke fully connected layer, di sini setiap neuron memiliki koneksi penuh ke semua aktivasi dalam lapisan sebelumnya. Dan terakhir ada di loss layer ya, menentukan bagaimana pelatihan memberikan penalti atas penyimpangan antara hasil prediksi dan label ya. Oke. Nah, di sini terbagi menjadi future learning dan classification. Nah, di future learning ini tadi ada convolution ya, ditambahkan dengan ReLU, lalu masuk ke pooling, layer pooling, masuk lagi ke convolution, sama ReLU layer, masuk lagi ke pooling, secara berulang-ulang ya. Lalu di classification ada flatten, fully connected, dan softmax. Nah, di future learning ini lapisan-lapisan yang terdapat dalam future learning berguna untuk mentranslasikan suatu input menjadi fitur ya, berdasarkan ciri dari input tersebut yang berbentuk angka-angka dalam vektor. Nah, lapisan ekstraksi ini kan tadi terdiri dari convolutional layer dan pooling ya, benarnya ya. Convolution tadi akan menghitung output dari neuron yang terhubung ke daerah lokal dalam input. Jadi masing-masing menghitung produk titik antara bobot mereka dan wilayah kecil yang terhubung ke dalam volume input, dilanjutkan dengan ReLU dan pooling layer. Dan kita masuk ke klasifikasi ya. Nah, di bagian classification ini, lapisannya ini berguna untuk mengklasifikasikan tiap neuron yang telah diekstraksi fitur pada sebelumnya di future learning. Ada flatten, itu membentuk ulang fitur ya, istilahnya reshape feature map ya, jadi sebuah vektor gitu, agar kita bisa gunakan sebagai input dari fully connected layer setelahnya ya. Nah, di fully connected lapisan FC ini ya, menghitung skor kelas. Jadi seperti jaringan saraf biasa ya, dan seperti namanya. Jadi setiap neuron dalam lapisan ini akan terhubung ke semua angka dalam volume.
sampai akhirnya